Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati kepada Bapak Alyudi Hartanto SFA PTMM, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama Badan POM. Selamat pagi kami hormati kepada para koordinator, subkoordinator, Bu Hayati, Bu Elida, Pak Ari, dan Pak Farul, serta rekan-rekan Inspektorat Utama sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali secara daring untuk melaksanakan agenda Jumat Ceria Sharing is Caring. Semoga senantiasa kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki acara inti, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, adapun agenda Jumat Ceria Sharing is Caring pada pagi hari ini akan mengulas mengenai Whistleblowing System atau WBS dan Conflict of Interest atau COI, di mana akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu Mas Muhammad Lutfi Nugroho SE. Untuk dapat memaksimalkan waktu yang terbatas, dipersilakan Bapak dan Ibu agar dapat mencatat pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan untuk didiskusikan. Nantinya akan disampaikan pada sesi akhir setelah pemaparan materi selesai. Baiklah, langsung saja kepada Mas Muhammad Lutfi Nugroho SE, kami persilahkan. Ya, makasih Mas Jihan. Sebelumnya mohon izin Pak Yudi, Pak Fahrul, Mbak El, Teh Hai. Mungkin barangkali saya juga belum begitu expert ya sebenarnya. Tadi Mas Jihan sempat sebut kurang lebih seperti itu. Saya juga sebenarnya masih belajar. Jadi mungkin sekalian nyampein juga ke teman-teman. Saya sih berharap sih untuk di acara ini hanya untuk sharing saja ya. Jadi saya coba share apa-apa yang saya pahami terkait WBS dan conflict of interest, dan mungkin barangkali saya harapannya dari teman-teman sekiranya saya ada yang salah juga bisa bantu mengkoreksi. Jadi saya juga dapat kesempatan belajar juga dari teman-teman. Begitu sih. Terus sepertinya ini Mas Jihan banyak yang saya nggak kenal ya kayaknya. CPNS juga baru masuk ya kayaknya Mas Jihan, betul ya Mas ya? Ya betul, CPNS dan rekan-rekan dari seleksi terbuka JFA, Mas. Oh, nah, ya mungkin sekalian nyampein juga. Jadi kan buat teman-teman CPNS yang di Inspektorat 1, sebetulnya saya ini hari ini tuh WFO. Cuma berhubung jadi narsum dan kemudian juga rumah agak jauh nih di Bekasi. Jadi kemarin izin juga sama Mas Ari karena takut terlambat juga, antisipasi aja. Jadi ya mohon maaf juga nggak bisa, belum belum waktunya gitu kenalan langsung gitu. Mungkin kita kenalan aja di sini gitu ya. Mas Jihan bisa saya mulai aja ya? Ya, silakan Mas. Ini udah tampil belum Mas? Sudah Mas. Oke, jadi insya Allah di pagi hari ini saya mencoba melakukan sharing hal-hal yang saya tahu ya terkait whistleblowing dan benturan kepentingan, atau bisa juga disebut dengan conflict of interest, disingkatnya jadi COI. Ada juga yang menyebutnya konflik kepentingan. Nah, ini sengaja saya buat slide ini karena saya rasa kemungkinan ada beberapa peserta ya yang belum kenal saya, jadi mungkin saya coba kenalkan diri lewat slide ini ya. Jadi nama panjang saya itu Muhammad Lutfi Nugroho. Saya itu biasa dipanggil dengan Lutfi. Kemudian saya itu kelahiran di Bekasi tanggal 29 Oktober tahun 1992. Status saya sudah menikah, kebetulan alhamdulillah kemarin Desember baru dikaruniai anak pertama, cowok juga. Kemudian saya sendiri itu lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Gunadarma Depok di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Saya di inspektorat pertama kali masuk itu sejak 2018, sedangkan tahun-tahun sebelumnya saya bekerja di swasta. Kalau di kantor terakhir itu saya sempat bekerja di PBF, atau mungkin didengar juga sebagai pedagang besar farmasi, yaitu distributor yang mendistribusikan terkait obat. Jadi dulu tuh istilahnya saya
kerja di sarana yang diawasi BPOM lah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian sebelum saya lanjut ke materi, mungkin enaknya kita ada game dulu kali ya, biar ada ice breaking sedikit. Jadi saya udah nyiapin quizzes, mungkin teman-teman bisa coba buka browsernya, bisa di handphone atau di laptop, kemudian ketikkan link ini, quizzes.com/join. Nanti sebentar kodenya coba saya share. Nanti kalau sudah join, tinggal masukkan kodenya. Bisa dimasukkan ini 626683. Ya, nanti kalau ada yang ranking 1, kalau misalkan ada hadiah, nanti dipikirin lah. Mudah-mudahan ada ya. Izin Mas Lutfi, kodenya berapa tadi ya? Ini udah tampil belum? Sudah Mas, kodenya berapa Mas? Saya chat di Zoom nih. Oh, sebentar. Nah, ini kodenya itu 626683 Mas Jihan. Nah, ini satu nih, Mbak Sarah masuk. Kita ada berapa? Ikutan juga ya Mas ya? Oh iya, boleh. Cuman saya nggak ikut, kan saya yang ngelihat. Oke, udah jam 8.15. Gimana ini Mas Jihan? Kita start nggak Mas? Halo? Mas, langsung Oke. aja. Ini kita ada total 30 peserta, udah jam 8.15 ya. Kita start ya. Mungkin nanti jawabnya sebisanya aja dulu, karena nanti di akhir masih diulang kok. Lupa bilang saya. Seharusnya kayaknya enaknya pakai nama asli ya. Takutnya nanti ada yang iseng-iseng joinnya 2 kali nih. Kok jadi banyak? Tadi siapa nih ranking satunya? Kalau nggak salah tadi ranking satunya Sarah Olivia Mas. Sempat saya foto tadi yang di pertengahan. Iya, CPNS itu Mas, mantap. Oh, saya kirain Sarah di TU itu bukan. Oke. Ternyata udah terpapar WBS Coy juga ya. Oke, kita lanjut aja ya Mas Jihan ya. Ya, silakan Mas. Nah. Sudah kelihatan Mas Jihan? Kelihatan Mas? Oke, jadi kan tadi rencananya hari ini saya ada bahas 2 materi ya, sharing 2 materi terkait WBS sama benturan kepentingan. Untuk yang topik pertama, saya coba sharing apa yang saya tahu ya terkait WBS. Mungkin saya ingetin lagi ke teman-teman yang lain, karena di sini ada, kayak tadi ada Mas Herman juga, barangkali lebih ngerti juga, karena saya kebetulan aja nggak tahu nih kemarin, ditunjuk sama Mas Ari. Oke, lanjut aja. Jadi untuk whistleblowing system itu, yang pertama, latar belakangnya adanya whistleblowing itu dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Salah satunya diperlukan kondisi keadaan dalam melaksanakan tugas pokok Badan POM yang terbebas dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, yang pada intinya itu outputnya untuk menuju good governance atau istilah lainnya ya pemerintahan yang baik. Kemudian untuk dasar hukum pelaksanaannya itu
Yang pertama ada Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik. Yang kedua ada Permen PAN RB RI nomor 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. Kemudian yang ketiga itu ada ada Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK 03.1.3.12.11.10050 tahun 2011 tentang tata cara pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran whistleblowing di lingkungan Badan POM. Ya, semoga ini dasar hukum yang saya cantumkan masih update ya. Karena sih terakhir sih yang saya tahu sih ini. Kemudian untuk pengertian dari whistleblowing itu sendiri adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan POM. Kemudian untuk definisi pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan atau standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi mungkin simpelnya kalau saya coba utarakan dengan bahasa simpelnya, jadi whistleblowing itu sebetulnya suatu wadah jadi untuk mengakomodir teman-teman yang seandainya melihat suatu pelanggaran, misalkan anggaplah Mas Jihan nih, Mas Jihan ternyata ngelihat nih, mengetahui saya ini melanggar sesuatu, nah itu bisa dilaporkan di whistleblowing system. Intinya sih seperti itu bahasa simpelnya lah. Kemudian untuk pengertian pengaduan sendiri itu adalah pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran. Nah, terkait pengaduan ini, kalau di WBS itu ada dua, yaitu pengaduan berkadar pengawasan dan pengaduan tidak berkadar pengawasan. Kalau pengaduan yang berkadar pengawasan itu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian untuk pengaduan tidak berkadar pengawasan adalah pengaduan yang isinya mengandung kritik berupa informasi, sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kalau mau simpelnya itu, jadi perbedaan antara pengaduan berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan bisa diperhatikan bagian kalimat yang saya tandai bold dan garis bawah. Jadi perbedaannya intinya di situ sih kata kuncinya. Jadi kalau yang berkadar pengawasan itu yang terindikasi penyimpangan atau penyalahgunaan. Kemudian kalau yang tidak berkadar pengawasan itu adalah yang berupa sumbang saran atau kritik yang konstruktif. Jadi untuk kata kunci perbedaan berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan itu sih kata kuncinya. Kemudian pengertian pelapor pelanggaran. Jadi pelapor pelanggaran itu adalah pegawai atau pejabat di internal lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun masyarakat. Kemudian terlapor itu sendiri adalah pegawai atau pejabat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilaporkan karena diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran baik terkait penyelenggaraan tugas maupun terkait sebagai aparat sipil negara. Jadi di sini konsepnya whistleblowing system itu kita ngelaporin orang internal di organisasi kita. Jadi kalau seandainya itu nanti bukan orang terlapor terduganya itu bukan dari BPOM ya, berarti
ya bukan di whistleblowing, simpelnya sih seperti itu. Jadi ini untuk melaporkan hal-hal yang mungkin dilanggar oleh teman kita atau mungkin atasan kita, intinya seperti itu. Kemudian kalau tujuan dari whistleblowing system itu, yang pertama itu ruang untuk melapor, yaitu menyediakan ruang bagi pelapor untuk melaporkan dan atau mengungkapkan fakta terjadinya pelanggaran disiplin PNS dan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum dan perbaikan sistem manajemen. Kemudian yang kedua itu memberikan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS dan aturan perilaku pegawai serta memproses lebih lanjut terkait terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu untuk memperbaiki sistem birokrasi, yaitu memperbaiki sistem manajemen pada organisasi menuju birokrasi yang bersih dan mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian tujuan yang ketiga ialah untuk meningkatkan kepercayaan atau bisa dijabarkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kementerian, lembaga, dan pemerintahan pada umumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan whistleblowing itu intinya ya untuk mengakomodir internal dari pegawai Badan POM yang ingin melakukan pelaporan terkait hal-hal pelanggaran yang mungkin ia temui. Kemudian prinsip dasar whistleblowing system itu kurang lebihnya ada 5. Yang pertama itu kerahasiaan, di mana pegawai yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan pengaduan wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi pengaduan, isi pengaduan, laporan penelaahan, laporan audit investigatif, dan laporan penanganan pengaduan. Kemudian yang kedua itu kemudahan, yaitu mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dan pihak eksternal dalam menyampaikan pengaduan serta memudahkan pejabat penerima pengaduan dalam menangani pengaduan dan pemberian layanan yang baik kepada pelapor. Kemudian sebagai perlindungan yang mana pelapor berhak atas perlindungan dan rasa aman baik keamanan pribadi maupun keluarganya, serta bebas dari ancaman dan pembalasan yang berkenaan dengan pelaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kemudian yang selanjutnya independen. Dalam penanganan pengaduan, pejabat yang terlibat dalam penanganan pengaduan bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dan yang terakhir itu fokus pada substansi. Penanganan difokuskan pada kebenaran substansi pelanggaran dan tidak diarahkan pada kepentingan untuk mencari identitas pelapor. Nah, ini terutama yang 2 terakhir ini, independen dan fokus pada substansi, itu adanya di inspektorat ya. Jadi itu inspektorat sebagai unit kerja yang menerima pelaporan WBS itu harus independen, jadi tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Misalkan ada laporan masuk, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ingin menganulir laporan tersebut, ya jangan sampai. Kemudian inspektorat juga harus fokus kepada substansi pelaporannya. Jadi kita tuh di inspektorat nggak boleh terlalu kepo, ini ngapain sih, misalkan si pegawai A ngelaporin si pejabat A, emang ada motivasi apa sih? Jangan-jangan ternyata dia itu nggak seneng nih, ada dendam pribadi, ya itu nggak, kita tuh fokusnya nggak ke arah situ, tapi harus fokus ke substansi apa yang dilaporkan, karena bisa jadi memang yang dilaporkan itu ya adalah sebuah kebenaran, walaupun pada hakikatnya sebetulnya sih sebaiknya melaporkan sesuatu itu tidak didasarkan dengan rasa
dendam pribadi atau seterusnya ya. Jadi memang harus diniatkan benar-benar untuk organisasi sih. Sebetulnya sih itu juga. Nah, ini saya kemarin coba-coba cari video ya, kira-kira yang kurang lebih bisa menggambarkan bentuk pelaporan whistleblowing itu seperti apa. Ya, semoga bisa memudahkan teman-teman untuk memahami juga. Jadi kebetulan saya dapat video ini, itu adalah contoh pelaporan, video contoh pelaporan yang dibuat oleh salah satu bank BUMN, yaitu Bank Mandiri. Mungkin jangan-jangan di teman-teman PNS yang sekarang ini ada yang sebelumnya kerja di Bank Mandiri ya. Mungkin kalau memang ada ya, saya juga pengen belajar ya kira-kira di Bank Mandiri seperti apa detailnya. Karena saya juga baru tahu sekilas saja sih. Mungkin langsung aja ya kita coba lihat videonya. Dari dulu, banyak yang bilang menjadi banker itu adalah pekerjaan yang penuh tantangan dengan jenjang karir yang menjanjikan. Dan bagiku, menjadi banker adalah impian. Hingga akhirnya aku bisa mencapai cita-citaku, aku bertekad untuk menjaganya. Di tempat ini, aku belajar. Aku bersahabat. Aku menghasilkan. Aku sadar ini bukanlah sekedar pekerjaan. Ini adalah rumah bagiku. Tempat di mana aku bisa menghidupi diriku sendiri dan mereka yang aku cintai. Dan ketika aku melihat ada yang berusaha mengusik rumahku, Pak, kredit yang ini kurang layak buat di prospek nih, Pak. Laporan keuangan sama prospek usaha kurang bagus. Sudahlah, proses saja. Saya kenal kok orangnya. Tapi, Pak, ini potensi kredit macet loh, Pak. Jangan pikirin itu dulu. Yang penting buat dulu analisa yang bagus sehingga cepat disetujui. aku tahu apa yang harus segera aku lakukan. Gimana mungkin barangkali ada teman-teman di sini yang mau memberi tanggapan terkait video. Kalau nggak ada, saya coba ulas langsung aja ya. Jadi pada intinya di video contoh pelaporan whistleblowing tersebut, ceritanya itu ada, anggaplah kita sebut pegawai A. Nah, pegawai A tersebut bekerja di salah satu bank BUMN, yang mana dia itu sudah sangat merasa bahwasanya tempat kerjanya itu sudah seperti bagaikan rumah yang memberikan naungan dan yang memberikan penghasilan untuk dirinya sendiri, memberi nafkah dirinya sendiri dan keluarga, sehingga dia juga tidak rela seandainya rumah itu dirusak oleh orang lain. Nah, suatu hari ternyata dia ketika beresin berkas, tiba-tiba ternyata dia mendengar ada perbincangan antara staf kredit analis dengan manajernya, yang mana si staf kredit analis tersebut menyampaikan hasil analisanya terhadap salah satu calon nasabah yang mengajukan kredit. Nah, di situ dia sudah menyampaikan nih ke atasannya bahwasanya si calon nasabah tersebut sebetulnya berdasarkan hasil analisa sudah terbukti kalau dia itu berpotensi kredit macet. Tapi entah karena alasan apa yang kurang disebutkan, ternyata si manajer tetap bersikukuh nih untuk meloloskan calon nasabah tersebut supaya pengajuan kreditnya diloloskan. Nah, si pegawai A yang mengetahui hal tersebut, dikarenakan dia sudah sangat cinta ya sama kantornya, sudah menganggap kantornya itu bagaikan rumahnya sendiri, jadi dia juga otomatis nggak rela lah istilahnya kalau rumahnya dirusak. Ibaratkan kayak kita nih tiba-tiba lagi tinggal di rumah, tak tahu ada yang lempar batu
terus kaca rumah kita pecah, tentu kan kita kan pasti akan marah ya dan tidak terima. Jadi akhirnya dia mencoba melaporkan pelanggaran tersebut ke portal yang disediakan oleh kantornya, karena dia rasa juga pelanggaran tersebut berpotensi akan merugikan perusahaan di suatu saat nanti dan tentunya akan membebankan keuangan perusahaan juga karena berpotensi kredit macet. Intinya sih kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa ambil pelajaran kalau kita tuh kalau agar berani untuk melaporkan whistleblowing ya intinya harus merasa sayang dulu sama kantor kita. Kalau seandainya kita nggak sayang sama kantor kita, ya tentu kita pasti cuek-cuek aja. Pasti begitu. Jadi kita pertama harus ditanemin rasa sayang dulu ke kantor kita. Kita harus sadar betul kalau seandainya kan kantor kita ini yang telah memberikan kesempatan kita misalkan untuk bekerja dan seterusnya. Ya kalau kita sudah sayang sama tempat kita bekerja ya pasti kalau seandainya kan mengetahui hal-hal yang akan merugikan kantor kita ya pasti tentu kan nggak rela ya. Intinya sih di situ. Jadi perlu ada rasa itu sih supaya berani untuk melaporkan pelanggaran ke whistleblowing system. Kemudian tadi kan contohnya dari Bank Mandiri ya. Kira-kira mungkin di antara teman-teman ada yang berani menyampaikan untuk contoh kasus pelanggaran di Badan POM yang sekiranya bisa dilaporkan ke whistleblowing system apa ya? Ya nggak apa-apa sih, mungkin barangkali ada yang mau coba nyampein, nggak apa-apa, silakan raise hand aja. Sama ngingetin lagi, kita di sini sebetulnya sharing aja ya, karena saya juga sebetulnya belum begitu tahu-tahu banget, sama-sama masih belajar. Jadi barangkali nanti teman-teman di sini ada yang bisa cerita, terus saya juga bisa belajar juga. Atau belum ada? Oke, kalau misalkan belum ada, mungkin saya aja ya yang kasih contoh. Misalkan kalau contoh pelanggaran di Badan POM yang sekiranya bisa dilaporkan ke whistleblowing, ya salah satunya terkait konflik of interest itu. Jadi kan anggaplah ternyata ada salah satu pegawai Balai Besar POM di Jakarta. Dia itu bagiannya di bagian inspeksi, dia selaku pengawas farmasi, selaku pengawas farmasi di bagian inspeksi, yang pekerjaan sehari-harinya itu melakukan inspeksi ke sarana yang diawasi Badan POM seperti apotik, rumah sakit, distributor obat, dan seterusnya. Otomatis kan ya sehari-hari ya lingkupnya di situ, dia kerjanya mengawasi hal tersebut. Nah, ternyata dia itu diam-diam punya keponakan, yang mana keponakannya itu bekerja di salah satu apotek di Jakarta yang masuk di wilayah pengawasannya dia. Nah, keponakannya itu bekerja sebagai apoteker. Otomatis kan berarti kalau seandainya si pegawai BPOM Jakarta itu dia melakukan inspeksi ke apotek tersebut, maka kan harus ini ya, istilahnya tuh ada konflik kepentingan lah. Ini gimana ya, ini keponakan sendiri, dia melakukan pelanggaran, harus disidak nggak, harus dikasih peringatan nggak si apoteknya. Tapi nanti kalau dikasih peringatan, kasihan juga, ini kan keponakan saya sendiri. Jadi, nah itu yang bisa dilaporkan sih. Tapi balik lagi, sebetulnya kalau seandainya kondisi hal tersebut sudah dideklarasikan dahulu, jadi dia udah melaporkan duluan nih sebelum diketahui inspektorat, udah ngelaporin duluan ke inspektorat bahwasanya inspektorat ini kebetulan saya punya keponakan nih kerja di apotek dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan. Nah itu sih nggak masalah, jadi sudah istilahnya udah deklarasi duluan. Jadi asal dia udah deklarasi duluan, seandainya ada yang laporin ya istilahnya kita bisa
memaklumi lah selama dia udah melaporkan duluan. Oh, ini di chat ada yang tanya ini dari Mbak Nabila ya. Katanya izin Pak bertanya, kalau kita melaporkan WBS harus ada buktinya agar lebih valid. Oh iya, tentu. Jadi untuk pelaporan WBS tentu harus ada buktinya. Jadi nggak asal lapor aja. Jadi nanti laporan yang masuk di inspektorat itu harus jelas. Jadi kita ada konsep, mungkin kalau kita sekolah dulu ingat konsep 5W1H ya. Nah, itu kita pakai konsep itu 5W1H. Jadi harus jelas siapa ini pelapornya, bagaimana, kenapa. Jadi buktinya sih itu harus jelas. Kalau seandainya kan buktinya nggak jelas ya, kita juga mau tindak lanjut seperti apa. Ibaratnya misalkan tiba-tiba ada pelaporan masuk nih, pelaporan istilahnya surat kaleng lah. Ada pelaporan tapi nggak ada identitas pelapornya. Anggaplah ceritanya Mbak Nabila nih. Mbak Nabila melaporkan suatu pelanggaran yang Mbak Nabila temukan ke inspektorat, tapi Mbak Nabila sendiri nggak nyantumin informasinya, identitasnya Mbak Nabila. Ya kita juga bingung nanti kita mau klarifikasinya ke siapa, kan kita kan butuh ketika kita ingin menyelidiki kan perlu klarifikasi ya ibaratnya simpelnya kayak yang kita tahu secara umum lah sama polisi. Jadi kan nggak mungkin kan polisi itu menindaklanjuti sebuah laporan kalau seandainya kan si pelapornya aja nggak ketahuan ini siapa, karena kan ya sulit juga ini penelusurannya gimana, jelas apa enggak, ini beneran apa enggak, atau jangan-jangan nih laporannya hanya mengada-ngada aja. Ya kurang lebih sih begitu. Jadi untuk bukti ya tentu harus ada dan harus valid. Terkait validasi buktinya nanti ditentukan di momentum saat pemeriksaan. Jadi nanti ketika diperiksa oleh inspektorat, kita akan menganalisa nih laporan ini terbukti atau tidak. Seperti itu sih. Ya kalau nanti ternyata terbukti dan sampai merugikan organisasi ya tentu nanti ada sanksi-sanksinya juga, baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana bila ternyata itu terkait pidana juga. Kurang lebih seperti itu Mbak Nabila. Mungkin sudah cukup nggak, kira-kira bisa menjawab nggak pertanyaannya? Kalau seandainya sudah, saya sambil lanjut ke slide selanjutnya ya. Sekarang jam berapa nih? Oke, agak cepet-cepetin aja. Udah mau jam 9. Oke, jadi balik lagi nih. Terkait pelapor whistleblowing. Sebetulnya pelapor whistleblowing itu bisa dikatakan cepu atau pengkhianat nggak sih? Kira-kira mungkin kepikiran seperti ini mungkin barangkali di teman-teman mikir, saya takut nih mau melaporkan ke whistleblowing system karena saya takut dianggap cepu nih sama teman saya takut dianggap pengkhianat nih, saya takut nggak ditemenin nih. Bisa aja kan kita mikir gitu kan. Misalkan ternyata teman kita nih yang istilahnya, anggaplah kita punya teman di bagian tata usaha dan dia yang mengelola absensi, padahal dia tiap hari telat, tapi diem-diem ternyata data absennya diubah nih supaya nggak kelihatan telat. Nah, seharusnya kan kalau telat itu kan kita ada kena potongan uang makan ya. Nah, dia menghindari hal itu sengaja memperbaiki biar nggak kelihatan telat, biar nggak kena potongan uang makan. Nah, kalau kita tahu hal itu, teman kita ngelakuin hal itu ya kita laporin, nggak usah takut dianggap cepu atau pengkhianat, karena sebetulnya sih kita dari inspektorat juga sudah berusaha membangun sistem whistleblowing yang rahasia seperti yang tadi saya coba sharing ya, yang tadi prinsip dasar itu kerahasiaan dan perlindungan juga. Jadi kalau dianggap pelapor whistleblowing sama dengan cepu atau pengkhianat itu tidak ya. Jadi jangan sampai salah paham. Ya di chatting lagi. Oke, ini Mbak Nabila ada yang tanya lagi. Soalnya misalnya ada dugaan WBS cuman kita belum dapat atau susah mencari bukti. Mungkin bagaimana solusinya? Oh, ini mungkin saya coba jawab ya pertanyaan dari Mbak Nabila. Katanya kurang lebih gimana nih kalau udah tahu ada pelanggaran, tapi kita sendiri bingung nih cari buktinya kayak gimana solusinya. Ya sebaiknya sih gimana caranya tuh harus ada buktinya dulu. Kan kalau kita cuma dengar katanya dia dengar begini nih, katanya begitu ya. Sebaiknya sih jangan. Jadi
ini maksudnya harus jelas juga sih, susah mencari buktinya itu seperti apa. Kalau seandainya kan susah mencari buktinya dikarenakan hanya mendengar gosip-gosip aja yang katanya begini, katanya begitu, ya sebaiknya sih nggak usah dilaporin, karena kan bisa jadi itu cuma gosip aja ya. Takutnya sih seperti itu. Jadi semua laporan WBS yang masuk inspektorat itu khusus untuk yang sudah jelas buktinya. Izin bisa bertanya langsung. Oh iya, boleh silakan. Ini dari mana nih? Yang tadi Mbak Nabila, Oh iya, Mbak Nabila, silakan Mbak Nabila. misalnya Pak, misalnya ada ya kayak ada apa namanya ABK ya Pak, misalnya ada ABK di sini, kita memang benar Mbak kekurangan, ABK. ya Oh iya, analisis ABK. beban Ya. kerja. Itu kan memang di misalnya suatu unit memang kekurangan dan kelebihannya itu misalnya matia. Tapi misalnya matianya tidak apa namanya tidak mau dipindah. Jadi yang apa namanya yang pertama saja yang dipindah. Jadi kan istilahnya kayak ada dugaan untuk WBS atau apa namanya kepentingan begitu Pak. Itu bagaimana? Kan kami kayak kalau kayak gitu kan susah membuktikannya gitu loh Pak. Makasih. Oh iya. Mbak Nabila, kalau boleh tahu mungkin kira-kira itu dia bisa ketahuan nggak ya dia itu nggak mau pindahnya kenapa? Mungkin ada alasan tertentu. Karena kebetulan selama saya di inspektorat pernah melakukan telaah juga nih terkait pegawai yang nggak mau dimutasi. Itu kenapa ya? Kemungkinan sih apa namanya memang asli situ Pak, jadi nggak mau dipindah gitu. Oh iya, itu biasanya alasan umum sih yang terjadi. Ya itu sih biasanya sih umumnya kalau memang nggak mau dipindah, kan namanya mutasi itu biasanya kan dari pimpinannya. Seharusnya sih nggak nyampe menurut saya sih nggak sampai dilaporkan ke whistleblowing, pasti udah ketahuan duluan nih dari pimpinan. Oh ini ternyata dia nggak mau dimutasi nih. Biasanya nanti terkadang bakal ada surat masuk ke inspektorat supaya ditelaah dan seterusnya. Ya mungkin sharing aja ya. Jadi ceritanya dulu pernah juga saya ngalamin telaah ada seorang pegawai yang nggak mau dimutasi nih dari balai A ke balai B. Ya alasannya sih karena pertama kebetulan dia juga udah tua ya, sudah sakit dan ternyata stroke juga. Ya akhirnya kita dari inspektorat juga mempertimbangkan hal tersebut juga, dikarenakan beliau juga sakit, ya akhirnya kita rekomendasikan supaya Biro Umum atau Biro Kepegawaian agar menganalisa lebih lanjut apakah dia tuh benar sakit atau enggak. Jadi kita sampai ke analisanya aja sih, menganalisa informasinya aja. Nanti ada bagian tersendiri yang tindak lanjutin itu betul apa enggak, begitu sih. Ada sih memang beberapa kali saya juga dengar yang nggak mau dimutasi. Karena sih masalah nggak mau dimutasi itu sebetulnya melanggar Undang-Undang ASN juga ya. Ini tentang kode etik PNS. Jadi kan kita kan udah jelas ya sebagai PNS itu harus siap ditempatkan di manapun di wilayah Indonesia. Jadi ya seandainya kan kita nggak mau dipindah atau nggak mau dimutasi tanpa alasan yang kuat, yaitu jelaslah kita melanggar kode etik juga, karena kan kita harus mengedepankan istilahnya udah punya kontrak mati lah. Pasti kan nanti teman-teman CPNS di sini bakal disuruh tanda tangan nih di atas materai. Misalkan 10 tahun tidak akan mengajukan pindah. Seperti itu sih. Saya sama sih, saya dulu juga tanda tangan. Jadi ya itu, kalau memang sudah ditugaskan untuk mutasi ya harus mengikuti ya, memang ternyata peraturan yang ada harus begitu kan, kita juga sudah istilahnya udah di kontrak mati ini harus siap ditempatkan di mana saja. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin sambil saya lanjut lagi ya, ini sebenarnya sih review informasi aja. Jadi halo? Ya? Halo? Bocor Mas itu. Oh iya bocor. Oke, kita lanjut aja ya. Karena waktunya agak mepet juga ini. Jadi ternyata ini saya mau sharing informasi aja. Jadi untuk
pelaporan whistleblowing di Badan POM saat ini dalam proses pembaharuan. Kita ada 3 pembaharuan. Yang pertama terkait revisi peraturan. Jadi peraturan yang ada nih yang diterbitkan tahun 2019 dalam proses revisi, terutama terkait nomenklatur. Karena dulu kan kita ada perubahan organisasi ya, struktur organisasi. Contoh dari inspektorat. Dulu tuh inspektorat cuma cuma di level eselon 2 aja, cuma inspektorat. Tapi akhirnya berubah nih menjadi inspektorat utama dan dipecah. Ada inspektorat 1, inspektorat 2. Nah, di peraturan yang lama ini masih menyebutkan inspektorat saja, tidak menyebutkan inspektorat utama, tidak menyebutkan inspektorat 1, inspektorat 2. Jadi diperbaharui ini sesuai nomenklatur yang ada. Kemudian yang kedua itu alur WBS. Alur WBS juga sekarang lagi proses disempurnakan ya. Kemarin sudah ada beberapa kali rapat juga, dengar pendapat dari beberapa teman juga dari tim 3 di inspektorat 2 juga kita coba akomodir, kita perbaiki. Kemudian yang ketiga itu terkait portal pelaporan. Jadi untuk saat ini yang existing untuk portal pelaporan whistleblowing di Inspektorat Badan POM itu ada di rb.pom.go.id. Tapi ini rencananya aplikasi ini juga dalam proses upgrade dengan menyempurnakan beberapa fitur. Ada contohnya ya, yang saya tahu itu ada fitur ekspor ke Excel, fitur untuk filter data, kemudian ada fitur juga untuk mengetahui riwayat status pelaporan yang lebih jelas. Intinya sih seperti itu untuk kondisi pelaporan WBS di BPOM. Untuk ini saya skip aja ya, intinya sama sih. Ini juga sama, jadi yang kiri itu adalah alur pelaporan lama, kemudian ini alur yang kanan alur saat uji coba. Nah, ini alur pelaporan yang baru. Ini chatting juga. Oke, ini saya juga udah diingetin Pak Moderator ini. Suruh cepet-cepet. Oke, mohon maaf saya agak skip aja ya. Intinya seperti itu, nanti mungkin teman-teman CPNS sambil ini juga lah nanti bakal tahu deh. Pokoknya intinya simpel sih kalau soal pelaporan WBS ini. Pasti nanti sambil berjalan waktu juga paham. Ini saya skip. Oke, langsung ke benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu sebetulnya pada intinya latar belakangnya sama seperti apa yang tadi tuh WBS, intinya untuk menuju good governance. Dasar hukumnya ini. Kemudian pengertiannya benturan kepentingan itu ialah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan dan seterusnya. Oke, ini saya skip aja ya. Mungkin saya lanjut ke video aja ya karena waktunya udah mepet. Perkenalkan, ini Pak Amir. Sekarang, beliau menjabat sebagai seorang kepala daerah. Saat sedang reunian dengan teman-teman SMA-nya, ia bertemu dengan Pak Dodi, teman sekelasnya yang sekarang sudah jadi seorang pengusaha dan juga aktif mendukung Pak Amir pada saat kampanye. Pak Dodi sedang memiliki masalah karena proyek terbarunya masih terkendala perizinan dari pemerintah daerah setempat. Pak Dodi pun menjelaskan soal kendala tersebut yang belum terpenuhi persyaratannya sehingga belum mendapatkan izin. Mengingat masa-masa kedekatan mereka sewaktu SMA dan dukungan dari Pak Dodi selama masa kampanye, Pak Amir pun berjanji untuk membantu proses perizinannya. Nah, sadarkah bahwa apa yang dilakukan Pak Amir ini merupakan konflik kepentingan? Iya, ini adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya. Karena terjadi saat ini, yang dilakukan Pak Amir disebut konflik kepentingan aktual, yaitu situasi di mana seseorang memegang jabatan atau kewenangan dan saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Selain itu, ada juga konflik kepentingan potensial, yaitu situasi di mana seseorang yang memegang jabatan atau kewenangan dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain di masa yang akan datang. Lalu, ada pula konflik kepentingan yang dipersepsikan, yakni situasi di mana seseorang dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau pihak lain ketika menjalankan tugas. Lalu, dari mana sebenarnya sumber konflik kepentingan itu? Bisa dari hubungan afiliasi, rangkap jabatan dan moonlighting, atau biasa disebut pekerjaan sampingan, kepemilikan aset, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi, hingga gratifikasi.
Iya, gratifikasi bisa menjadi sumber munculnya konflik kepentingan. Apalagi kalau pelaku memang memiliki kepentingan tersembunyi atau ingin mempengaruhi objektivitas serta integritas penyelenggara negara atau pegawai negeri. Atau yang lebih parah, untuk mengaburkan tindak pidana korupsi. Untuk menanganinya, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Pencegahan, penanganan pada saat sedang terjadi, dan penanganan pada saat telah terjadi. Pencegahan dimulai dari refleksi diri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah tindakan kita sesuai dengan etika dan standar yang berlaku tentang benar dan salah? Lalu, amati lagi integritas kita. Sudahkah kita jujur dan menjaga integritas kita? Terakhir tentang nilai. Apakah yang kita lakukan ini sudah selaras dengan nilai pribadi, institusi, atau lembaga yang kita wakili? Selain dari refleksi diri, tentu kita harus menurunkan risiko, seperti menghindari rangkap jabatan, menjauhkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugas, menolak gratifikasi yang terkait jabatan, serta membatasi interaksi dengan pihak-pihak yang berpotensi dipersepsikan memiliki konflik kepentingan oleh publik. Selain itu, kita juga wajib berkontribusi dalam perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan agar hal tersebut tidak terjadi. Bagaimana dengan penanganan konflik kepentingan pada saat sedang terjadi? Ada 3 cara yang bisa dilakukan, seperti disclose atau deklarasi, yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya konflik kepentingan. Talk atau diskusikan yang berarti memberitahukan atasan atau pihak berwenang sebelum bertindak. Serta mitigate atau mitigasi, yaitu membatasi atau menarik diri dari kegiatan yang berlangsung untuk memitigasi risiko atau melakukan langkah tegas untuk memastikan tidak adanya keberpihakan. Sedangkan penanganan saat telah terjadi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penjatuhan sanksi administratif atau jika memenuhi unsur tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Mencegah munculnya konflik kepentingan memang tak mudah, tapi bukan berarti tak mungkin. Dimulai dari refleksi diri, yuk wujudkan pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik gratifikasi.kpk.go.id. Oke, ini Mas Jihan udah jam 9, Mas, gimana Mas? Pretestnya kayaknya nggak post testnya kayaknya nggak bisa, Mas, ya? Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Di skip dulu aja untuk post testnya. Iya, saya juga minta maaf nih sama Mas Jihan sama teman-teman. Saya juga sebetulnya masih amatir nih, kurang bisa ngatur waktu supaya pas. Bingung juga. Saya kira bakal sisa banyak sebetulnya. Kok cepet ya 1 jam? Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk materi saya share di kolom chat. Nanti kalau untuk video bisa browsing di YouTube banyak kok. Mungkin biar lebih paham terkait WBS itu apa, COI itu apa, bisa kok nanti di YouTube. Enaknya lihatnya dari YouTube sih, pasti langsung paham karena kita bisa lihat video. Kurang lebih kayak gitu sih. Pokoknya balik lagi, saya mohon maaf ya karena kurang bisa atur waktu dan barangkali mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang jelas ya, karena saya juga masih belajar ini buat memaparkan sesuatu. Oke, saya kembalikan ke Mas Jihan ya. Makasih Mas Jihan. Makasih juga semuanya. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Lutfi Nugroho. Tadi merupakan salah satu pemaparan materi yang sangat interaktif ya dalam Jumat Ceria ini, di mana ada video maupun ada pretestnya. Dan sebenarnya ada post testnya ya Mas ya, cuman karena keterbatasan waktu sehingga untuk post testnya ditiadakan dulu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa mengadakan tipe-tipe penyampaian materi yang serupa, seperti itu. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia untuk hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini dapat kita terapkan, dapat kita serap dengan sebaik mungkin dan dapat bermanfaat untuk seluas-luasnya. Saya selaku moderator mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam keberjalanan acara hari ini. Akhir kata, kami mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lutfi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, sama-sama. Makasih banyak juga.